Memiliki hati seperti sungai. Shalom sahabat Kristus. Betapa pentingnya kita menjaga hati kita, karena suasana hatimu akan mempengaruhi perasaanmu, emosimu, pikiranmu, sikapmu, bahkan perilakumu. Oleh karena itu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Seperti semua sungai di seluruh dunia mengalirkan airnya ke laut, akan tetapi laut tidak pernah penuh. Apabila laut itu diibaratkan hati kita jangan sampai penuh, meskipun sungai caci maki mengalir ke dalam hati kita. Hati jangan sampai penuh, meskipun sungai fitnah mengalir ke dalam hati kita. Hati jangan sampai penuh, meskipun sungai kemarahan mengalir ke dalam hati kita. Hati jangan sampai penuh, meskipun sungai masalah selalu mengalir ke dalam hati kita. Sungai-sungai apapun yang mengalir ke dalam hati kita, hendaklah jangan sampai membuat hati kita penuh. Lautan hati kita harus tetap tenang, lautan hati kita harus tetap damai dan tetap teduh. Apabila lautan hati kita tidak tenang, bila melihat sungai caci maki, kejengkelan, kecurigaan datang memenuhi lautan hati kita, maka hati kita akan penuh gelombang, penuh badai, bergelora tiada henti. Janganlah ikut lari bila orang lain berlari, jika kita tidak tahu untuk apa mereka berlari. Janganlah ikut marah bila orang lain marah, karena nanti bukannya padam, malah akan semakin bertambah besar kemarahan itu, sehingga tidak bisa dikendalikan lagi. Setiap kemarahan atau emosi selalu ada penyebab dan akar permasalahan yang tentunya melibatkan orang lain. Namun, dalam setiap kemarahan, belajarlah untuk mengekang luapan emosi yang berapi-api. Jangan beri celah pada nafsu dan kekuatan menghancurkan, hanya karena amarah yang pada akhirnya akan kita sesali. Jika kita tidak bisa menjaga hati kita, maka tak akan ada orang lain yang dapat menjaganya bagi kita. Untuk mengendalikan emosi dibutuhkan kontrol diri yang ketat, sehingga ketika marah, ekspresi kita tidak merusak hubungan dengan orang yang kita marahi, tapi menolong orang itu untuk menyadari kesalahannya. Karena Amsal 19 ayat 11 berkata, akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Oleh karena itu, milikilah hati seperti hati Yesus. Hati yang lembut, penuh kasih, hati yang sabar, hati yang pengampun, murah hati yang berpengharapan, hati yang tidak sombong, hati yang tidak pemarah, hati yang tidak egois. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Filipi 2 ayat 4 dan 5. Ingat, kita ada karena anugerah. Bagaimana kondisi hatimu sekarang ini? Apa yang sedang kau hadapi sekarang? Bagaimanapun suasana hatimu, Tuhan Yesus mengerti. Dia peduli segala persoalan yang sedang kau hadapi. Tuhan Yesus mengasihimu selalu.